Oke, lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Tapi di sini masih pesertanya masih 10, enggak apa-apa. Oh ya, mohon nanti di tengah-tengah saya diingatkan ya untuk presensi ya. Karena tadi saya lupa untuk yang pertama untuk presensi ya. Nanti presensinya di pas di tengah-tengah sesi kedua nggak apa-apa. Atau mungkin nanti nanti mal nanti pas di akhir gitu juga diingatkan buat presensi juga nggak apa-apa. Yes, saya nggak lupa. Oke, kita lanjutkan lagi aja ya untuk untuk membahas yang UTS yang terbaru tahun 2021 ya. Kalau boleh tahu di sini ada yang sudah mulai mengerjakan ya, tipis-tipis mungkin gitu. Kayaknya udah dikasih sama ibunya udah ini ya beberapa hari yang lalu ya. Sudah kelihatan teman-teman semuanya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kita mulai dari integral tak sejati terlebih dahulu ya. Karena tadi kita belum sempat membahas yang integral tak sejati. Oke. Jadi kenapa kok dinamakan integral tak sejati gitu ya? Nah, biasanya itu integral itu dia terintegralkan pada selang A, B gitu ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan fungsinya ternyata batasnya itu diintegralkan sampai tak hingga. Atau mungkin fungsinya itu dia akan menuju tak hingga untuk titik X tertentu kayak gitu. Nah, makanya ini disebut integral tak sejati karena mengandung seperti itu. Oke, ini saya pakai PPT-nya Bu siapa? Bu Nur ya. Itu ada integral tak sejati, ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1, oke bentar. Integral tak sejati. Integral tak sejati itu ada tipe 1 ya, di mana biasanya salah satu batasannya itu dia menuju tak hingga. Misalkan batas dari A ke tak hingga sini. Atau mungkin dari min tak hingga sampai ke B kayak gitu ya. Dari fx dx. Nah, oke, jadi untuk penulisannya itu biasanya itu kita menghindari ada tak hingga di sini gitu ya, sehingga kita bisa mengganti istilah tak hingga ini dengan suatu bilangan, yaitu misalkan B, ya dari A sampai B, dari fx dx. Nah, cuman di sini nanti B-nya
itu akan kita limitkan ya. Kita limitkan B menuju tak hingga. Nah, ini mungkin sama saja ya dengan yang sebelah kiri gitu ya. Cuman nanti tetap supaya nanti bisa terintegralkan menggunakan selang A sampai B kayak gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang ini yang bawah integral dari min tak hingga sampai B ya berarti sama aja ya. Fx dx sama dengan di sini limit B-nya ganti A ya. A mendekati negatif tak hingga. Di sini berarti ini A, kemudian ini adalah B Fx dx. Oke, jadi kalau misalkan saya ilustrasikan gitu ya. Ini kan X nih. X-nya semakin ke kanan itu semakin tak hingga kayak gitu. Nah, jadi nanti gambarannya itu kurang lebih kayak ginilah. Nah, oke, jadi nanti luasannya kayak gini. Oke. Apakah hasilnya tak hingga? Ya, belum tentu, gitu ya. Tergantung nanti fungsinya. Apakah dia fungsinya semakin ke kanan akan semakin konvergen kayak gini, gitu kan? Nah, kalau dia akan semakin konvergen, itu ada kemungkinan nanti dia punya limit gitu ya. Limitnya itu ada, gitu. Tapi kalau misalkan fungsinya kok semakin ke atas, gitu kan? Berarti kan nanti luasannya semakin luas ya. Semakin menuju tak hingga, berarti nanti akan divergen kayak gitu ya. Nanti kita menggunakan istilah konvergen sama divergen gitu. Itu untuk yang tipe 1, untuk yang tipe 2 itu jadi misalkan kita punya fungsi dari A sampai B dari Fx dx. Nah, tetapi dia tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi di C gitu ya, di suatu C di selang di antara selang A sampai B kayak gitu ya. Tidak terdefinisi, paham ya maksudnya ya? Oke, mungkin saya langsung kasih contohnya aja deh. Jadi misalkan di sini integral dari min 1 sampai 2 fungsinya adalah seper X dx gitu ya. Nah, untuk selang dari min 1 sampai 2 di tengah-tengahnya kan ada angka 0 ya. Nah, berarti kalau 0 kalau masuk ke sini berarti kan nanti fungsinya akan menjadi seper 0 gitu. Sehingga nanti di sini akan menjadi tidak terdefinisi gitu. Makanya nanti untuk menuliskannya, maka nanti di sini bisa kita tulis, ini tak hapus dulu. Berarti nanti integralnya akan kita pecah menjadi min 1 sampai 0, gitu ya. Kemudian di sini adalah seper X. Nah, tapi nanti di sini kita limitkan, ya, kita limitkan nolnya itu karena di sini 0 itu batas atas, berarti limitnya nanti T akan mendekati 0 dari kiri ya, kalau salah berarti ya. Kalau dari kanan nanti kan udah berbeda lagi ya. Nah, maka nanti nolnya itu kita akan ubah ke menjadi bilangan, yaitu bilangannya A. Menjadi simbolnya itu adalah T gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan di sini integral, berarti kan ini kan dari 0 sampai 2 gitu ya, seper X dx. Nah, maka nanti untuk yang 0 ini akan kita limitkan. Limit T-nya mendekati 0 dari kanan ya. 0 dari kanan, maka 0-nya ini akan kita ubah menjadi T gitu ya. Oke, sebenarnya ya sama-sama aja gitu ya. Kita kayak mengerjakan integral biasa. Bahkan ini nanti kita bisa langsung menggunakan teorema fundamental aja ya. Jadi nggak perlu pakai yang kayak tadi ada tentang definisi ya. Menggunakan definisi, nah itu mungkin agak lumayan menyulitkan. Oke, untuk integral tak sejati mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal. Aman ya, sementara ya. Mungkin hanya mengingatkan saja gitu ya. Oke, ini saya biar nggak lupa ya, ini karena pesertanya udah banyak ya. Atau mungkin nunggu sampai 23 ya. 23 nanti kalau udah 23
saya share presensinya tadi ya, biar nggak lupa. Oke, jadi mungkin ilustrasinya untuk yang ini ya. Berarti ini min 1 seper X itu berarti gimana ya? Ya, mungkin saya nggak tahu ya nanti grafiknya gimana ya. Ya, mungkin kayak gini nanti. Dia untuk X mendekati 0, dia akan menuju ke tak hingga gitu ya. Nah, ke sana terus. Nah, nanti kalau misalkan dia akan konvergen kayak gini, mungkin nanti limitnya ada gitu. Tapi kalau misalkan dia kok sampai kayak gini fungsinya, ini semakin membesar gitu kan. Semakin ke atas semakin membesar ya. Saya nggak tahu kenapa gimana nanti. Ini nanti dia integralnya, luasannya itu dia akan sangat banyak sekali atau akan hasilnya akan tak hingga gitu. Oke, langsung aja untuk ke contoh yang nomor 4. Bentar, soalnya apa tadi ya? UTS kalkulus ya, yang ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Soalnya tuliskan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat X dibagi dengan E pangkat 2X min 1 dx itu menjadi jumlahan integral-integral tak wajar jenis 1, tak wajar ya. Ini sebenarnya saya agak bingung ya, namanya tak wajar atau tak sejati gitu. Cuman mungkin intinya sama. Dan kemudian jenis 2 yang menjadi penyusun integral tersebut ya. Berarti ini untuk yang nomor A itu dia cuman hanya menggolongkan mana yang tak wajar jenis 1, mana yang tak wajar jenis 2 gitu ya. Cuman sekedar itu. Nah, nanti untuk yang B selanjutnya tentukan apakah integral dari 0 sampai hingga dan ini dan seterusnya itu ada. Nah, berarti nanti kita cari limitnya gitu ya. Kalau limitnya nanti ada berarti ini integralnya ada gitu ya. Tapi kalau misalkan limitnya ternyata dia akan menuju ke tak hingga, nah maka nanti integralnya di sini dia tidak ada gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan sendiri. Oke, berarti kita yang A terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari sini ya. Yang A itu integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat X dibagi dengan E pangkat X. 2X itu nanti bisa kita ubah menjadi E pangkat X kuadrat ya, min 1 dx. Nah, oke, kalau yang bagian bawah ini kayaknya enak ya, masih bisa. Diam dulu. Oke, mohon maaf ya, saya lanjutkan ya. Ini untuk bagian yang bawah ini itu bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah. Ini untuk menghilangkan tak hingganya mungkin saya ubah menjadi limit B mendekati tak hingga ya. Oke, kemudian integral dari 0 sampai B. Ini E pangkat X dibagi dengan, ini kalau kita pecah menjadi E pangkat X dikurang 1, E pangkat X ditambah dengan 1 dx. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, ini mungkin kita bisa menggunakan fungsi pecah rasional kayak tadi ya. Kita pecahkan, kita pisah-pisah.
Ya, oke, mungkin saya kasih prosesnya aja ya. Sebenarnya saya pengen langsung gitu, cuman mungkin barangkali teman-teman semua agak kesusahan ya. Oke, ini untuk yang E pangkat X-nya kita pecah menjadi E pangkat X dibagi dengan E pangkat X min 1, terus kemudian E pangkat X plus 1, gitu kan. Ini kita pecah menjadi E pangkat X min 1, ini A gitu ya. Kemudian ditambah dengan E pangkat X plus 1, ini B. Oke, kemudian ini ke depan, biasa ini kita kali silang, sehingga E pangkat X ditambah 1A ditambah dengan E pangkat X min 1 dikali dengan B dibagi dengan E pangkat X min 1 dikali dengan E pangkat X plus 1 ya. Kemudian sama dengan ini A E pangkat X ditambah dengan A, kemudian ditambah dengan B E pangkat X dikurang dengan B. Tuh, ini sama dengan E pangkat X min 1 dikali dengan E pangkat X plus 1. Oke, nanti yang bawah ini nggak usah saya tulis lagi ya. Ini tak kasih bintang aja. Oke, nanti biar hemat penulisannya. Oke, kemudian E pangkat X kita jadikan 1. Jadi A plus B dikali dengan E pangkat X. Kemudian yang ini ditambah dengan A dikurang dengan B dibagi dengan bintang ya. Sudah bisa kita cocokkan bahwa di sini yang ini tak saya tulis lagi E pangkat X dibagi dengan bintang. Berarti kan ini kan 1 ya. 1 ini koefisien dari E pangkat X A plus B, berarti A plus B-nya sama dengan 1. Sedangkan A min B-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, bisa kita hitung. Bisa kita eliminasi. A min B sama dengan 0. Yang ini berarti B min B. Sorry, saya tambahkan aja ya. Berarti 2A ditambah 1, berarti A-nya, berarti A-nya sama dengan setengah, sedangkan B-nya, kalau A-nya setengah, berarti B-nya berapa? Setengah ya, sama ya. Oke, berarti B-nya juga sama-sama setengah. Oke, berarti bisa kita pecah menjadi ini sama dengan limit B menuju tak hingga integral 0 sampai B. Ini A-nya setengah ya, berarti setengah A dibagi dengan E pangkat X min 1 ditambah dengan setengah dibagi dengan E pangkat, oh ini A-nya udah selesai ya, kok tak tulis lagi tuh. Ini sudah menjadi 1 di sini, ini juga tak tulis 1 di sini, ini plus 1 dx. Nah, oke. Oke, sehingga nanti di sini limit B menuju tak hingga untuk 0 sampai B setengahnya mungkin bisa tak keluarkan di sini. Berarti ini kan 1 per E pangkat X min 1. Kemudian ditambah dengan limit sama ya. B menuju tak hingga. Kemudian integral dari 0 sampai B, setengahnya lupa lagi ya, saya taruh sini. 1 per E pangkat X plus 1. Oke. Kita sudah punya dua. Oke, kita sudah punya dua integral
yaitu yang ini sama yang ini. Nah, dari kedua ini kelihatan nggak mana yang integral tak sejati tipe 1, mana yang integral tak sejati tipe 2. Gitu. Nah, mungkin barangkali ada yang ingin menjawab ya. Ada yang mau? Ya, saya kasih tanda yang ini. Nah, kita sudah punya dua ini. Oke, langsung aja. Jadi untuk yang ini itu nanti ketika nolnya masuk ke sini gitu kan, ke E pangkat X, berarti kan E pangkat 0 nih. Kalau E pangkat 0 kan hasilnya 1 ya. Berarti kalau 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0 kan. Maka nanti 1/0 itu nanti dia akan menjadi tak terdefinisi ya. Nanti hasilnya akan sangat membesar gitu kan. Nah maka nanti yang ini itu termasuk tipe 1 dan juga tipe 2 ya. Tipe 2-nya kenapa? Tipe 2-nya ya karena ini menuju tak hingga ya. Sedangkan untuk yang tipe 2 untuk X sama dengan 0, ini menyebabkan fungsi ini tuh menjadi tidak terdefinisi kayak gitu. Makanya yang golongan yang ini tuh masuk tipe 1 dan tipe 2, sedangkan yang ini itu masih tidak masalah ya. Antara selang 0 sampai tak hingga itu dia tidak akan menyebabkan fungsinya menjadi tak hingga kan. Yang ini nggak masalah. Maka ini hanya sebagai tipe 1 saja. Oke. Saya lupa ini udah di ini belum ya? Rekam. Oh, udah. Oke. Sampai sini nggak masalah ya, tipe 1 dan tipe 2 ya. Oke, selanjutnya di sini akan dicari yang B gitu kan. Apakah limitnya ada? Apakah integralnya ada? Gitu. Berarti kita akan mencari integral 0 sampai tak hingga E pangkat X dibagi dengan E pangkat X dikuadratkan min 1 dx itu sama dengan tadi apa? Limit ya. Limit B menuju tak hingga integral dari 0 sampai tak hingga setengah kali dengan seper E pangkat X min 1. Kemudian ditambah dengan limit B menuju tak hingga integral, ini kok harusnya B ya. Yang ini juga B gitu ya. Setengahnya masih seper E pangkat X plus 1. Oke, jadi sementara ini dulu ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang ini dulu ya, yang pertama ya. Oke, ini tak kasih batas aja. Untuk yang pertama yaitu limit B menuju tak hingga 0 sampai B. Setengahnya lupa terus ya. Setengah kali seper E pangkat X min 1 dx. Nah, untuk mencari integral ini, idenya itu kita misalkan. Misalkan U itu sama dengan E pangkat X, sehingga DU-nya turunan dari E pangkat X, ya tetap terus ya. Turunan atau integral dari E pangkat X itu tetap kayak gini, sehingga bisa kita tuliskan DU sama dengan E pangkat X dx. Oke, sehingga
karena tadi kita memisalkan U, kemudian E pangkat X-nya itu udah kita ganti U, maka DX-nya juga kita ganti U. Sehingga kita dapatkan DX-nya sama dengan DU per E pangkat X. Nah ini E pangkat X-nya tadi apa? Adalah U ya, sehingga DX itu sama dengan DU per U. Oke, jadi ya memang kita harus bermain aljabarnya harus lumayan ini ya. Kalau integral itu memang harus bisa melihat mana yang harus bisa kita substitusi kayak gitu. Oke, kemudian limit B menuju tak hingga. Oke, integral dari 0 sampai B ini karena udah diganti variabelnya, kayaknya mending kita nggak usah ditulis dulu ya ininya ya. Kita hitung integralnya dulu aja. Integral secara polosan dulu ya. Jadi akan dihitung ini ya. Integral dari setengah seper E pangkat X-nya itu tadi adalah U dikurang 1, kemudian DU per U, kayak gitu ya. Sehingga setengah integral dari seper U-1 dikali dengan U DU. Oke, nanti kita kaitkan lagi ke apa namanya pecah rasional lagi gitu ya. Cuman di sini kayaknya akan saya skip ya prosesnya ya. Untuk teman-teman semua mungkin nanti bisa buat latihan. Jadi untuk fungsi yang itu bisa kita pecah menjadi 1 per U-1 dikurang dengan 1 per U ya. Oke, mungkin bisa dicek U ke sana, ini ke sana. Nanti U min U hilang, min ketemu min 1 jadinya plus ya, 1 per, udah bener ya. Udah cocok ya. Ini karena mungkin fungsinya sederhana, mungkin kita bisa langsung kayak gitu aja gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, sehingga nanti di sini setengah dikali dengan integral dari seper U-1 DU dikurang dengan integral dari seper U DU. Oke, kemudian untuk yang ini integralnya kayaknya nyaman ya, enak ya. Integral dari seper U-1 itu adalah ln dari mutlak U-1. Oke. Kemudian dikurangi dengan untuk integral seper U. Nyaman juga ya, ini adalah ln dari mutlak U. Gitu. Oke. Kemudian kita ubah U-nya tadi adalah E pangkat X, sehingga setengah integral dari ln mutlak U-1 dikurangi, langsung diganti ya. Kok. Ini kita ganti dengan E pangkat X. Min ln dari E pangkat X. Nah, oke kayak gini. Kemudian kita kembalikan lagi ya. Tadi integralnya apa? Tadi setengah integral dari, limitnya ya. Oke, ini tak tulis limitnya. B menuju tak hingga dari 0 sampai B seper E pangkat X min 1 dx itu sama dengan, ini tak tulis bawahnya, tadi hasilnya adalah ini setengah dikali dengan ln mutlak E pangkat X min 1 dikurang ln dari E pangkat X mutlak ya. Oke, nah ini baru kita jalankan dari 0 sampai B ya. Kok limitnya hilang? Ini efek udah sore ya. Limit B menuju tak hingga dari setengah. Nah, oke, kemudian sebelum kalian masukkan, ini ingat ya konsep dari logaritma ya. Kalau misalkan dikurangi nanti bisa kita satukan ya. Limit B menuju tak hingga dari setengah. Ini jadinya adalah ln mutlak E pangkat X min 1
dibagi dengan E pangkat X. Nah, kayak gitu. Ini batasannya dari 0 sampai B. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Limit N menuju tak hingga setengah. Nah, ini baru kita masukin B sama 0 gitu ya. Berarti kan len dari mutlak E pangkat B dulu ya, dikurang 1. Oke, ini sebentar ya. Ini karena limitnya N-nya menuju tak hingga, ini tak taruh sini aja ya. Ini saya rasa nggak masalah yang ini. Kok N sih jadinya B ya? Limit B menuju tak hingga, ini berarti setengah. Nah, kan B-nya berlaku di sini doang kan? Berarti E pangkat B kan? Nah, kemudian dikurangi. Nah, ingat ya, tadi karena nolnya dia tidak terdefinisi di di E pangkat X-1 kan? Nah, maka bisa kita tulis ini limit T menuju 0 dari kanan ya. Nah, 0 dari kanan dari len mutlak E pangkat T min 1 dibagi dengan E pangkat T. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian ini setengah dikali dengan untuk yang ini kan kalau misalkan kita masukkan tak hingga gitu kan, berarti kan nanti ini fungsinya kan menjadi tak hingga gitu kan, tak hingga ke tak hingga ya benar ya. Oke, sehingga nanti ini kita bisa menggunakan apa namanya? Kita bisa menggunakan teorema apa ya dulu ya namanya? L-Hospital ya. L-Hospital bisa kita turunkan ya. Hospital. Oke, sehingga nanti kalau kita turunkan terlebih dahulu limit B menuju tak hingga dari len mutlak kalau ini kita turunkan kan tetap aja ya E pangkat B dibagi dengan E pangkat B ya. Nah, ini soalnya kalau misalkan B-nya kita masukin tak hingga, nanti kan atas tak hingga, bawah tak hingga gitu kan. Nah, kalau bentuknya limit tak hingga per tak hingga gitu kan nanti kita bisa turunkan ya. Kita bisa turunkan menggunakan L-Hospital sehingga nanti bentuknya adalah E pangkat B dibagi dengan E pangkat B. Kemudian untuk yang ini limit T menuju 0 dari kanan saya rasa bisa langsung kita masukin aja ya. Karena ini udah nggak masalah, gitu ya, bisa langsung kita masukkan. Yaitu jadinya adalah len dari mutlak E pangkat 0 dikurang 1 dibagi dengan E pangkat 0. Nah, oke. Kemudian untuk yang ini setengah, ini len E pangkat B dibagi E pangkat B kan 1 ya. Berarti len dari 1 itu hasilnya berapa? 0 ya. Dikurangi dengan untuk len mutlak yang E pangkat 0 ini kan 1. 1 dikurangi 1, 0 gitu ya. Nah, 0 dibagi dengan E pangkat 0 itu 1. Berarti kan hasilnya 0 ya. 0 dibagi 1, 0 ya. Nah, kayak gini. Sehingga ini hasilnya adalah setengah dikali dengan 0 dikurangi dengan len dari 0. Nah, len dari 0 itu hasilnya apa? Len dari 0 itu hasilnya tak hingga ya. Nah, jadi nilai logaritma itu bilangan apa ini namanya? Saya lupa ya namanya. Bilangan yang ada di sini itu dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Dia harus lebih besar dari 0 kayak gitu. Sehingga kalau dia sama dengan 0 nanti akan menuju ke tak hingga kayak gitu. Makanya nanti untuk yang ini, khusus untuk fungsi yang ini itu dia akan divergen ya namanya ya. Divergen. Sehingga kalau misalkan kita apa namanya? Kita teruskan gitu kan. Untuk integral yang ini kan jumlahan dari integral ini ditambah dengan integral ini ya. Yang ini sudah jelas ini dia divergen gitu kan.
Divergen artinya hasilnya itu menuju tak hingga atau min tak hingga gitu kan. Sehingga kalau misalkan tak hingga ditambah dengan berapapun ini gitu ya, walaupun dia konvergen, misalkan ya, dia punya ada limitnya, jadi bisa kita simpulkan ini nanti juga hasilnya adalah divergen. Tuh, jadi nanti dia limitnya tidak ada, kesimpulannya limitnya tidak ada. Atau sorry, kok limitnya tidak ada? Integral dari itu tidak ada. Ya, jadi seperti itu untuk integral tak sejati untuk yang nomor 4. Mungkin ada yang ingin perlu dikonfirmasi atau mungkin ada yang ingin perlu ditanyakan. Oke, sebenarnya saya nggak bisa membayangkan ya kalau misalkan UTS kalian itu soalnya seperti itu semua. Apalagi banyak kan. Eh, Mungkin teman-teman itu memang harus benar-benar luwes banget ya. Artinya harus sering-sering banget ngerjain soal-soal yang seperti itu. Sehingga nanti itu kita langsung saset-saset kayak gitu karena udah terbiasa kan. Jadi mungkin akan cukup waktunya ya. Itu dengan catatan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ya mohon maaf ya, misalkan masih ada beberapa yang belum bisa kita cepat gitu ya. Misalkan dalam perhitungan len kayak gitu kan. Itu agak lumayan melambat. Mungkin nanti untuk mengerjakan 1 sampai 4 itu mungkin agak lumayan ini ya, lumayan kurang waktunya gitu. Apalagi kalau misalkan kita nggak punya ide gitu ya. Apalagi integral ini kan idenya lumayan ini ya, lumayan apa namanya, tricky gitu ya. Jadi aljabarnya di sini harus main kayak gitu. Kalau misalkan susah gitu, nah mungkin akan kehabisan waktu. Makanya mungkin teman-teman semua perlu latihan lebih banyak lagi ya dalam mengintegralkan. Ya. Mungkin nggak ada pertanyaan ya teman-teman semuanya ya. Oke, nggak masalah. Kita bisa lanjutkan ke soal yang tadi yang belum kita bahas itu yang ada catatan dari soal ya. Catatan dari soalnya itu kurang lebih yang mana ya? Nah, oke, untuk yang nomor 2 dan yang nomor B kita menggunakan definisi. Tapi di sini sudah dipilihkan XI-nya itu XI bintangnya itu sama dengan 1 plus 2I per N dikuadratkan dikurang 1 gitu ya. Nah, ini pasti ada maksudnya gitu kan. Karena fungsinya kan itu apa namanya? Akar dari X plus 1 ya. Akar dari X plus 1 sehingga itu harus ada XI-nya itu harus bisa kita kuadratkan seperti itu supaya nanti bisa kita kerjakan. Itu ya. Jadi saya crop dulu untuk yang B ya. Oh, mana.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk soalnya, yaitu integral dari 0 sampai 8 ya. Nah, ini rentangnya lumayan besar ya. Ya sebenarnya biasa aja sih, cuman kayak nggak biasanya. Biasanya kan 0 sampai 1 ya. Gitu. Tapi ini dari 0 sampai 8 dan ini XI bintangnya itu sudah dikasih catatan sama si pembuat soalnya. Nah, berarti kita harus bisa mencari menggunakan ini ya. Oke, jadi saya ingatkan lagi tadi untuk rumusnya ya. Rumusnya itu langsung saya tulis limit n menuju t hingga c ya. Nggak usah pakai p gitu ya. Karena nanti intinya ya sama. Tuh. Mutlak p mendekati 0 itu ketika n-nya mendekati tak hingga. Dari SPF itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari jumlahan ya, jumlahan k dari 1 sampai n. Kemudian fungsinya itu adalah f dari xi bintang dikali dengan delta x. Nah, oke. Karena xi bintangnya ini ya, xi sama dengan xi bintang itu sama dengan ini, maka nanti akan mempengaruhi di delta x-nya. Di delta x. Karena rumus dari delta x itu apa? Bentar. Rumus dari delta x itu ini saya pakai i lagi ya. Oke, nggak apa-apa wis. Pakai i aja. Delta xi ini ya. Itu sama dengan xi dikurang dengan xi min 1 ya. Itu adalah delta xi. Sehingga kalau misalkan kita punya xi-nya itu ini sama dengan ini ya. Ini kan xi sama dengan xi bintang itu sama dengan ini. Berarti 1 plus 2i per n kita kuadratkan dikurang 1. Maka xi min 1-nya berarti tinggal i-nya kita ubah menjadi i min 1 kan. 1 ditambah dengan 2 dikali dengan i min 1 dibagi dengan n. Kemudian dikuadratkan dikurang 1. Nah, di sini memang kita harus mengurangi ini ya. Xi dikurangi dengan xi min 1. Oke, kita perlahan-lahan ya. Berarti kalau xi min 1 itu sama dengan 1 plus 2i per n kita kuadratkan dikurangi 1 dikurangi dengan 1 plus 2i min 1 dibagi dengan n kita kuadratkan dikurang dengan 1. Nah, kayak gini. Oke ya, nanti ini min ketemu min 1 hasilnya plus kan, sehingga nanti ini bisa kita coret nih. Oke, jadi agak lumayan sederhana ya. Walaupun nggak sederhana gitu ya, tapi lebih sederhana dari sebelumnya. Oke, ini bisa kita hitung 1 plus 2i per n dikuadratkan itu adalah 1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan ini kali ini. Berarti kan 4i per n. Ditambah dengan yang belakang kita kuadratkan ya. Berarti 2i kuadrat berarti kan 4i kuadrat. Dibagi dengan n kuadrat. Kemudian untuk yang untuk yang sebelah kanan ini berarti kalau kita kuadratkan itu adalah 1, kemudian ditambah dengan, ini agak lumayan ya, 4 dikali i min 1 dibagi dengan n, kemudian ditambah dengan, ini dikuadratkan ya, ini dikuadratkan berarti 2 kuadrat itu 4, kemudian i min 1-nya kita kuadratkan dibagi dengan n kuadrat. Nah, ini lumayan ini ya. Kemudian ini 1 dengan 1 bisa kita coret ya, kelihatan ya. Nah, lumayan bisa menjadi lebih sederhana. Sehingga ini 4i per n ditambah dengan 4i kuadrat per n kuadrat.
dikurang. Ya, dikurang dengan ini. Yang pertama 4 dikali I dulu, berarti dikurang dengan 4I per N. Tak taruh sini ya. Kemudian min dari min 1 per N itu adalah plus 1 per N. Oke, kemudian gantian yang ini berarti min dari 4. Oh, ini harus kita kuadratkan dulu ya. Oke, tak kasih tanda ya. Ini berarti I min 1 dikuadratkan itu sama dengan I kuadrat dikurang dengan 2I ditambah dengan 1 ya. Oke, ini kita harus benar-benar teliti dan harus telaten banget ya. Dengan hal yang sangat detail. Berarti kalau misalkan 4, ini juga dikalikan dengan 4 ya. Oke, berarti min dari 4 dikali dengan I kuadrat. Berarti min 4I kuadrat per N kuadrat ya, jangan lupa ya. Oke, kemudian ini min 4 dikali min 2I, berarti plus 8I per N kuadrat. Oke, kemudian ini negatif dari 4 kali plus 1, berarti kan min 4 per N kuadrat. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini udah lumayan sederhana, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret gitu ya. Kemudian yang 4I kuadrat per N kuadrat, ini bisa kita coret gitu. Sehingga hasilnya adalah 1 per N ditambah dengan 8I min 4 ya. Nah, ini tak gabungin jadi satu aja deh, nggak usah tak bisa. Nah. Permisi Kak, itu bukannya 4 per N. Yang mana, yang mana? Yang kan 4I. Kan 4 kali dikali itu juga Kak. 4I per N sama min 4 per N. Bentar, jadi kalau bentar. min 4 per N-nya jadi plus ini 4. Lumayan banyak 4. 4 yang ini? Atau 4 yang ini? 4 yang mana? Yang pertama Kak, masih yang pertama. Yang ini habis, ya? iya, sampai yang 1 per N-nya itu bukannya 4. Dari, ini kan 4I per N kan dari sini ya, ini ya? Ya enggak? Yang ini. Iya, iya. Terus kemudian 4I kuadrat per N kuadrat itu yang ini ya? Iya. Oke, terus kemudian ini kan dikurang nih. Iya. Dikurang, berarti yang ini dulu ya. Kita kerjakan yang ini dulu ya. Iya. Dikurang 4I per N. Ini kan, kurang 4I per N kan? Sama plus 4 per N. Plus, oke. Sini ya, ini ya. Oh iya, iya. Oke, sip. Nah, ini aja yang salah? Iya, Kak. Nah, yang lain? Nggak masalah ya, udah ya? Oke ya, terima kasih ya. Ada lagi, Mas? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Terima kasih ya, Mas dan Mbak. Tadi siapa ya? Oke. Berarti tadi yang kurang berarti yang mana nih? Ini ya, harusnya 4 per N ya? Ini harusnya 4 per N. Oke, clear. Jadi saya rasa kita sudah menemukan delta XI-nya. Oke, sehingga kalau kita kembali lagi ke sini, ini agak ke kiri aja ya, limit N menuju tak hingga di mana XI bintangnya, ini tak tulis dulu ya, XI bintangnya itu sama dengan 1 plus 2I per N. Ini kita kuadratkan, dikurang 1. Kemudian dikali dengan delta X-nya tadi kita dapatkan 4 per N ditambah dengan 8I min 4 dibagi dengan N. Oke. Kemudian sama dengan limit N menuju tak hingga. Nah ini kan
F-nya itu kan yang ini ya. Nah, sehingga bisa kita ganti menjadi akar. X-nya kita ganti dengan 1 plus 2I per N. Kita kuadratkan dikurang 1 ditambah 1 ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan ini masih tetap. Nah, oke, sehingga nanti min 1 dengan plus 1 bisa hilang. Ini kuadrat dengan akarnya juga akan hilang ya. Sehingga sama dengan limit N menuju tak hingga dari jumlahannya mana ya? Lupa ini ya. I dari 1 sampai N ya. Ini juga sama. Nah, ini harusnya I dari 1 sampai N. Oke, nanti dirapikan ya. Ini adalah 1 plus 2I per N kita. Kuadratnya udah hilang ya. Ini kuadratnya udah hilang. Oh ya, masih tetap kali sih. Oke, nanti akan kita kalikan kan dengan 4 per N plus 8I min 4 dibagi dengan, oh, untung nggak salah lagi ya, ini kuadrat ya. Nah, oke. Sehingga kalau kita kalikan, ini ke sana gitu kan, sama dengan limit N menuju tak hingga jumlahan I dari 1 sampai N. Ini yang pertama 4 per N terlebih dahulu. Kemudian yang ini ke sana berarti ditambah dengan 8I min 4 per N gitu ya, N kuadrat ya. Oke. Kemudian gantian yang ini kali ini itu hasilnya ditambah dengan 8I per N kuadrat. Kemudian ini dikali ke sana. Berarti ditambah lagi, ini kalau kita kalikan berarti kan 16I kuadrat gitu kan, dikurang dengan 8I dibagi dengan N pangkat 3. Oke. Semoga ini nggak ada yang miss lagi. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau sudah sampai sini, mungkin bisa langsung kita jumlahkan saja ya. Ini kan 1/n-nya ini kan bisa kita keluarkan nih. Berarti limit N menuju tak hingga untuk jumlahan dari I1 sampai N, 4 per N gitu kan. Ini 1/n-nya taruh sini ya. 1/n berarti kan ini 4. Kemudian ditambah dengan jumlahan dari ini bisa kita pecah ya. Dari I dari 1 sampai N. 1/n-nya bisa tak taruh sini, N kuadrat. Kemudian ini adalah, oh ini 8-nya sekalian ya. 8 berarti ini I. Kemudian dikurangi dengan jumlahan, ini juga 1/n kuadratnya taruh sini. I dari 1 sampai N. 4 ya. Oke. Kemudian ditambah dengan, oh ini sama ini bisa kita jumlahkan ya. Ini bisa kita jumlahkan, berarti ini tak jadikan 16 aja ya. Biar hemat. (16 per N kuadrat). Jumlahan I dari 1 sampai N. I ya. Oke. Udah aman. Tinggal yang ini, yaitu jumlahan dari, oh ini 16-nya kita keluarkan dibagi dengan N pangkat 3. I dari 1 sampai N dari I kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 8 jumlahan dari I1 sampai N dari I gitu ya, per N pangkat 3. Oke ya, ini lumayan harus detail sekali ya. Ini nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada. Permisi Kak, itu yang setengah sigma dari NI sama dengan 1, itu 4-nya nggak jadi 4 per N
terus itunya 1 nggak, Kak? Dari yang mana? Yang baris mana? Yang 1. awal. Oh, Yang ini. baris kelima yang Hah? limit setengah itu enggak, seharusnya enggak 4/n sigma n I sama dengan 1, 1. Oh, ini harusnya N ya? Iya. Hah. 4-nya juga keluar enggak sih, Kak? Terus itunya. Jumlahan dari 4 itu oke, 4 juga keluar, tapi nanti ini jadi 1 gitu ya? Iya, jadi 1. Oh Boleh Kak? ya, oke. Gitu. Boleh. Tapi kalau misalkan 4-nya di situ aja, nanti jadi 4N gitu ya, juga boleh gitu ya. Kan artinya kalau penjumlahan dari 1 sampai N dari 4, berarti kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak N gitu kan. Berarti kan Oh, sama aja iya. dengan 4 dikali dengan N gitu ya. Wah, iya Oke, Kak, iya. boleh. Ini Kasih, Kak. harus ini. Oke, sama-sama. Oke, ini tak ganti 1 aja deh. Oke. Ada lagi yang lain? Itu yang 4, yang Ini baris juga. kelima, yang ketiga, iya. Biar Oke, riset. boleh. Nah, oke, berarti nggak ada lagi ya, udah aman ya. Berarti kita lanjutkan. Ini limit N menuju tak hingga. Oke, untuk yang pertama ini 4/N. Jumlahan tadi ya, hasilnya N ya, dikali dengan N. Gitu kan. Kemudian untuk yang ini plus 16/N kuadrat. Jumlahan I gitu ya. Berarti dia I-nya berjalan, berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 itu kurang lebih hasilnya adalah N dikali dengan N plus 1/2. Oke, kemudian dikurang dengan 4/N kuadrat dikali dengan jumlahan 1 sampai N fungsi konstan ya, berarti ya 1 ya, berarti kan ini N gitu kan. Oke, kemudian selanjutnya yang ini 16/N pangkat 3 I kuadrat ya, jumlahan dari I1 sampai N I kuadrat berarti N dikali dengan N plus 1 dikali dengan 2N plus 1 dibagi dengan 6. Oke. Kemudian yang terakhir dikurang dengan 8/N pangkat 3 jumlahan I ya. Berarti ini adalah N dikali dengan N plus 1. Oke. Oh, ada perduanya. Nah, oke, ini kita sederhanakan dulu mungkin ya. Limit N menuju tak hingga, ini bisa kita coret-coret menjadi 4, ditambah dengan ini coret-coret menjadi 8. Kemudian kan ini berarti 8 dikali dengan N kuadrat plus N dibagi dengan N kuadrat ya. Kemudian dikurang. Ini bisa coret-coret menjadi 4/N, kemudian ditambah dengan, nah ini itu berarti apa nih? Yang ini nih ya. Oke, 16/6 ya, dikali dengan, ini berapa? 2N pangkat 3, kemudian N kali N, 2 kali N, kemudian N plus 1. Ini kayaknya plus 3N kuadrat ya. Kemudian yang belakangnya itu 1, ini N berarti plus N ya. Oke, dibagi dengan 6. Ini kalau misalkan saya salah, dikoreksi lagi ya. Kemudian untuk yang terakhir dikurangi dengan ini 8 sama 2 bisa jadi 4. Kemudian berarti 4 dikali dengan N kuadrat plus N dibagi dengan N pangkat 3. Oke, kemudian limit N menuju tak hingga, ini 4 ditambah dengan 8 dikali.
Ini kan n kuadrat per n kan 1 ditambah dengan 1/n gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 4 per n. Kemudian yang ini, nah n pangkat 3-nya hilang lagi ya. Nah ini. Ini kok jadi 6. Oke, ini n pangkat 3. Berarti ini ditambah dengan 16 per 6. 2 n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 itu adalah 2. Kemudian ditambah dengan 3n kuadrat dibagi n pangkat 3 itu adalah 3 per n. Ditambah dengan ini 1/n kuadrat. Oke, kemudian dikurangi dengan yang ini adalah 4 dikali dengan n kuadrat bagi n 3 itu 1/n ditambah dengan 1/n kuadrat. Oke, ini nggak berpengaruh ya. Sehingga kalau kita jalankan untuk n yang menuju tak hingga, ini kita dapatkan 4 plus 8 kali 1 tambah 0 dikurang dengan 0 ditambah dengan 16 per 6 dikali dengan 2 ditambah 0 ditambah 0 dikurang dengan 4 dikali dengan 0 tambah 0 ya Mas ini ya. Oke. Sehingga sama dengan ini 4 tambah 8 tambah 16 per 6. Udah ya, 0 semua ya. Ini 4 kali 0, 0 sehingga sama dengan 12. Oh, maaf Pak, itu 16 per 3. 16 per 3. 16 per 16 per 6 bagi 16 per dikali 6 2. kali 2, Mas. Oh ya. Oke. Ini kali ini ya bisa dicoret-coret. Oke. Berarti ya bisa kita. Oke, yang ini 12 per 3 itu berarti 36 per 3 ya. Ditambah dengan 16 per 3 itu hasilnya sama dengan 52 per 3. Ya, gitu untuk jawabannya 52 per 3. Semuanya jawabannya sama? Sama Kak. Sama ya. Oke. Baik, berarti sudah mulai nyeret-nyeret ya ini ya untuk yang nomor ini ya. Nah, mungkin kita bisa cek gitu ya menggunakan teorema fundamental ya seperti biasa ya. Jadi ini integral dari 0 sampai 8 akar dari X plus 1 dx. Nah, berarti cara mengintegralkan ini gimana? Ini dimisalkan gitu ya. Boleh U sama dengan X plus 1 sehingga DU-nya sama dengan 1 dx ya. Nah, sama dengan dx kan. Berarti ini integral dari 0, karena batasannya sudah saya ubah, variabelnya saya ubah menjadi U gitu kan. Berarti kita cari batasan U-nya untuk U yang untuk X yang 0, berarti kan U-nya sama dengan 0 tambah 1. Berarti ini menjadi batasannya 1 gitu ya. Kemudian untuk yang atas 8, berarti U sama dengan 8 ditambah 1, berarti kan 9 ya. Nah, oke, berarti akar dari U DU. Nah, ini udah bisa kita integralkan. Berarti kan sama aja dengan integral dari 1 sampai 9 U pangkat setengah DU. Sehingga kalau kita integralkan 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ya. Batasannya dari 1 sampai 9. Sehingga 2 per 3 dikali dengan 9 3 per 2 dikurangi dengan 2 per 3, 1 pangkat 3 per 2. Ini 9 pangkat 3 per 2 itu 3 pangkat 2 dikali dengan 3 per 2 berarti 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 itu 27. Berarti 2 per 3 dikali 27 min 2 per 3 ya. Karena 1 pangkat 3 per 2 itu sama aja. Sama dengan ini coret-coret 9. Ini 2 ya. 2 kali 9 itu 18. Dikurangi dengan 2 per 3 hasilnya 17. 1 per 3. 17 kali 3 itu 51. 51 tambah 1, 52 ya. Berarti 52 per 3. Oke, sama ya. Untuk menggunakan, kita cek pakai teorema fundamental juga sama. Yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan ya. Oke, ini saya share presensinya ya. Untuk presensi yang pertama sama yang kedua nanti langsung diisi dua-duanya ya. Mungkin yang tadi di awal untuk yang sesi 1 masuk mungkin bisa diingatkan ya untuk presensinya. Bentar. Gimana tuh caranya? Ini saya stop sharing dulu. Oke, sudah saya ketik di ini ya, di chat. Itu untuk yang atas itu untuk yang ke-1, kemudian yang bawahnya itu adalah untuk yang sesi yang kedua. Oke, mungkin bisa absen dulu ya. Mungkin sambil absen, ini kan masih ada banyak waktu ya. Kira-kira dari yang tahun terakhir 2021 itu yang susah itu yang mana? Atau jangan-jangan semuanya udah ngerjain. Nah, barangkali ada yang sudah ngerjain yang apa namanya? Nomor 1C ya. Mungkin bisa di-share ya, barangkali ada yang sudah bisa menemukan idenya gitu ya, arahnya kemana nanti. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ini, mungkin bisa saya random lagi ya soalnya ya. Karena masih ada waktu.
Oke, yang nomor 4 sudah. Yang ini sudah, mungkin yang nomor 3 kali ya. Oke, menggunakan teorema fundamental kalkulus dan metode perubahan variabel ya. Oke, kita coba untuk yang nomor 3 ini ya. Oke, yang nomor 3. Dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus dan metode perubahan variabel, tentukan integral dari 0 sampai pi per 4 sin 2x per cos kuadrat x dikali dengan akar dari 1 min sin x dx. Oke, jadi yang pertama bisa kita mulai dengan menyederhanakan terlebih dahulu ya. Integral dari 0 pi per 4 dari 2 sin x cos x. Ya, sin 2x kita ubah jadi 2 sin x cos x ya. Dibagi dengan cos kuadrat x dikali dengan 1 min sin x. Kok ini jadi bergelombang ya. Nah, ini cos x sama ini bisa kita coret ya. Jadinya nanti tinggal 1. Kemudian ini integral dari 0 pi per 4 2 sin x dibagi dengan cos x akar 1 min sin x. Dx ya, jangan lupa ini dx juga. Oke, kemudian untuk idenya itu nanti kita misalkan U-nya ya. Kita ganti warna di sini. Misalkan U-nya tak taruh sini ya. U itu sama dengan akar dari 1 min sin x dx. Kemudian ini kok dx belum ya, belum dx ya. Nanti kita cari nilai sin x-nya. Ini akarnya bisa pindah ruas ke kiri sehingga u kuadrat sama dengan 1 min sin x. Berarti sin x-nya sama dengan 1 min u kuadrat ya. Ini clear ya. Kemudian ini u-nya kita turunkan untuk mengganti dx dengan du. Berarti du sama dengan berarti kan 1 min sin x dipangkatkan dengan setengah ya. Berarti sama aja dengan 1 per 2 akar dari 1 min sin x dikali dengan turunan yang ada di dalamnya. 1 min sin x diturunkan itu adalah 1 diturunkan 0. Min sin x itu diturunkan menjadi min cos x ya. Berarti min cos x. Nah, ini adalah dx. Oke. Kemudian tadi kan kita misalkan bahwa akar dari 1 min sin x kan u ya. Berarti ya bisa kita ubah menjadi du sama dengan langsung aja kita masukin cos-nya. Negatif dari cos x dibagi dengan 2u dx, sehingga dx-nya itu sama dengan 2u
ada minnya ya, min cos X dx. Nah, kayak gini. Oke ya, berarti aman. Nanti dx-nya kita ganti dengan, oh ini du. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Ini biar enak. Nanti kan ini kan variabelnya kan berubah-ubah ya. Berarti ini yang batasnya itu sementara kita hilangkan dulu aja. Jadi cuma integral gini aja penulisannya ya. Soalnya nanti kalau misalkan penulisannya tetap 0 sampai pi per 4, tapi kalau variabelnya udah u gitu ya, udah bukan x lagi gitu, nanti mungkin nilainya akan dikurangi ya. Soalnya kan ini batas ini kan adalah nilai-nilai x gitu ya, dari 0 sampai pi per 4 gitu. Oke, kemudian 2 dikali dengan sin x-nya itu tadi sin x-nya kan 1 min u kuadrat ya. 1 min u kuadrat dibagi dengan ini cos x-nya masih dulu sementara, nanti mungkin bisa akan hilang ya. Ini akar dari 1 min sin x-nya itu adalah u, dikali dengan dx-nya kita ubah menjadi negatif ya. Negatif 2u. Oke, kemudian dibagi dengan cos x du. Oke ya, ini variabel x-nya sementara di sini dulu nggak apa-apa ya. Oke, kemudian bisa kita pindahkan. Berarti ini adalah integral dari 2 dikali dengan 1 min u kuadrat dibagi dengan cos x dikali dengan u dikali dengan ini minnya, mending minnya tak taruh sini aja ya. Ini min 2 kayak gini. Nah, kita kalikan. Berarti untuk yang ini tinggal u per cos x. Nah, jadi nanti ini u-nya bisa kita coret. Coret, nah udah. Kemudian ini cos x sama cos x-nya itu bisa kita kalikan, jadinya kan min 4 dikali dengan 1 min u kuadrat dibagi dengan cos kuadrat x du, di mana kalau misalkan kita ubah cos kuadrat x-nya itu menjadi 1 min sin n kuadrat ya. 1 min sin kuadrat x. Ini mungkin min 4-nya bisa kita jadikan 1, sehingga berarti 4-nya aja, minnya aja yang masuk ya. Berarti ini 4-nya keluar sini. Kemudian ini adalah u kuadrat min 1 dibagi dengan 1 min sin kuadrat x du. Nah, tadi sin x-nya itu adalah 1 min u kuadrat ya. Sin x-nya berarti ini 4 integral dari u kuadrat min 1 dibagi 1 min u kuadrat ya. U kuadrat tapi dia dikuadratkan lagi gitu du. Kemudian 4 integral dari u kuadrat min 1 dibagi 1 dikurang. Nah, berarti kan ini 1 kuadrat dikurangi dengan 2u kuadrat ditambah dengan u pangkat 4. Oke ya, kurang lebih kayak gini ya. Kemudian ini 1 dikurangi 1, ini bisa kita coret-coret ya, sehingga integralnya akan menjadi lebih sederhana, yaitu u kuadrat min 1 dibagi dengan min ketemu min 2u kuadrat, berarti kan 2u kuadrat. Min ketemu plus berarti min u pangkat 4. Nah, kayak gini. Oke, kemudian u-nya bisa kita keluarkan, u kuadrat min 1 dibagi dengan u kuadrat dikali dengan u-nya udah keluar ya, berarti ini 2 aja. Oke, berarti 2 dikurang dengan u kuadrat. Oke, angkanya lumayan nggak enak ya. Angkanya bentuknya seperti ini, berarti nanti kita bisa menggunakan apa namanya fungsi pecah rasional lagi ya. Di sini adalah u kuadrat,
Di sini adalah 2 min U kuadrat. Ini masing-masing bisa kita faktorkan ya. Sehingga nanti kita sama dengankan di sini ya, biar nyukup ya. Berarti A gitu kan dibagi dengan U, kemudian ditambah dengan A dibagi dengan U kuadrat. Kemudian kok A lagi ya, berarti B ya. Kemudian ditambah dengan C dibagi dengan faktor dari 2 min U kuadrat itu adalah akar 2 min U ya. Ditambah dengan D dibagi dengan akar 2 plus U. Oke. Kira-kira dari sini ada yang mengganjal dengan ini? Masih aman ya? Untuk memecahkan ini kayak gini ya. Karena ini semuanya itu merupakan faktor gitu ya, faktor semua ya. Bisa kita ada akar-akarnya masing-masing kayak gitu. Jadi yang atas itu semuanya konstan, semua konstan A, B, C, dan D. Oke, kalau misalkan kayak gitu berarti ini baru kita samakan penyebutnya ya. U supaya menjadi bentuk ini ya, bentuk yang mana? Bentuk seperti ini kan. Berarti harus kita apakan? Kita kalikan dengan U yang atas ya. Berarti A dikali dengan U. Nanti kan jadinya yang bawah kan U kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan 2 min U kuadrat ya. Nah, nanti yang bawah menjadi U kuadrat dikali dengan 2 min U kuadrat. Oke. Sedangkan yang ini, yang sampingnya itu tinggal kita kalikan dengan 2 min U kuadrat saja. Oke, ya berarti yang atas B dikali dengan 2 min U kuadrat. Oke, kemudian ditambah untuk yang C-nya, ini berarti semuanya kita masukin ke sini ya. Berarti C dikali dengan U kuadrat dikali dengan akar 2 plus U. Oke, kemudian yang terakhir yang D ditambah dengan D-nya itu berarti kita kalikan yang ini. Berarti D dikali dengan U kuadrat dikali dengan akar 2 min U dibagi dengan U kuadrat kali 2 min U kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Bisa kita langsung kita kalikan ya. Ini agak lumayan panjang ya. A kali U dikali dengan 2 berarti kan 2AU dikurang dengan AU pangkat 3 gitu ya. Kemudian ditambah yang ini B tambah 2 itu adalah B2 dikurang dengan B U pangkat 2 ya itu ya. Oke, kemudian ditambah dengan C akar 2 U kuadrat ditambah dengan C U pangkat 3. Oke, ini tak geser ke kanan lagi. Ini tak taruh sini. C U pangkat 3. Kemudian yang D berarti ditambah DU kuadrat kali akar 2 berarti D akar 2U kuadrat. Yang ini berarti dikurang dengan DU pangkat 3. Nah, ini dibagi dengan, biar hemat tak tulis bintang aja ya. Oke, nanti ini tak ganti bintang. Oke, sekarang kita kumpulkan yang pangkat 3 dengan pangkat 3, yang U pangkat 2 dengan U pangkat 2, yang U doang dengan U dan konstanta gitu ya. Nah, ini yang U pangkat 3 itu kan yang ini nih. Saya ganti warna. Ini U pangkat 3, ini U pangkat 3-nya ini sama ini ya. Berarti sama dengan C gitu ya. C dikurang dengan A dikurang dengan D gitu kan. Ini U pangkat 3. Nah, kemudian kita kumpulkan yang U pangkat 2. U pangkat 2 itu ada ini sama ini. Berarti ditambah dengan
C akar 2 ditambah D akar 2 dikurang dengan B dikali dengan U kuadrat. Oke, itu yang U kuadrat. Kemudian untuk yang U doang itu yang mana? Ini ya. Ini U doang. Terus mana lagi yang U doang? Cuman itu aja ya. Berarti ditambah dengan 2AU. Kemudian yang konstanta itu yang mana? B2 ini ya. Ada lagi yang konstanta yang nggak punya variabel U. Oke, udah cuman itu aja ya. Berarti ditambah dengan B2 dibagi dengan bintang. Oke. Nah, sekarang kita cocokkan gitu ya dengan pembilang yang ada di sini gitu ya. Berarti yang koefisien dari U pangkat 3 berarti kan sama dengan 0 ya, karena di sini nggak ada kan. Berarti nanti untuk C min A min D itu sama dengan 0. Oke, terus kemudian untuk yang ini, yang U pangkat 2, di sini kan koefisiennya kan 1 ya. Berarti nanti C akar 2 ditambah D akar 2 dikurang dengan B itu sama dengan 1. Oke, terus kemudian untuk yang U-nya pangkat 1, di sini kan nggak ada U pangkat 1, sehingga 2A-nya sama dengan 0. Oke, kemudian yang terakhir bahwa konstantanya min 1, berarti B2-nya, 2B-nya itu sama dengan min 1. Oke, ini jelas, nanti A-nya sama dengan 0. Kemudian dari sini, nanti C-nya sama dengan D gitu ya. Oke, kemudian yang ini B-nya sama dengan min setengah. Oke, B-nya sama dengan min setengah. Oke, berarti yang ini, oke, tak ganti warna aja biar beda ya. Dari sini nih, ini yang ini berarti C akar 2 ditambah D akar 2 dikurang min setengah. Berarti kan plus setengah ya. Kalau kita pindah ruas ke sana, berarti kan menjadi min setengah. Jadi di sini adalah setengah gitu ya. Oke, di mana C sama dengan D, berarti kita cari D-nya terlebih dahulu. Ini kita ganti D akar 2 ditambah D akar 2 sama dengan setengah. Sehingga 2 akar 2D itu sama dengan setengah. Sehingga D-nya itu sama dengan 1/4 akar 2. Atau kalau kita rasionalkan menjadinya 1/8 ya. Akar 2. Kalau D-nya 1/8 akar 2 berarti jelas C-nya juga 1/8 akar 2. Karena sama ya, C-nya sama dengan D. Oke, berarti kita dapatkan di sini A-nya 0, berarti integral dari tadi apa tadi? 4 integral dari U kuadrat min 1 dibagi dengan U kuadrat kali dengan 2 min U kuadrat ya. Itu sama dengan tadi A per U, A-nya 0. Oke, berarti nggak usah ditulis. Untuk B-nya tadi adalah B-nya tadi mana? Ini ya, min setengah ya. Berarti min 1/2U kuadrat. Oke, kemudian C-nya itu tadi adalah 1/8 akar 2 ya. Berarti ditambah akar 2/8 dikali dengan akar 2 min U. Kemudian D-nya tadi adalah sama ya. Berarti ditambah dengan akar 2/8 dikali dengan akar 2 plus U. Oke. Selanjutnya
Berarti ini kita apakan ya? Oh, ini jangan lupa diintegralkan ya. Berarti nanti kita masing-masing kita integralkan. Integral, ini kita min gitu ya. Min setengah. Integral dari 1/u kuadrat ditambah dengan akar 2 per 8 integral dari 1 akar 2 min u ditambah dengan akar 2 per 8 integral dari 1 akar 2 plus u. Oke, jadi untuk yang ini kayaknya jelas ya ini ya. Min setengah dari integral dari u pangkat min 2. Berarti kalau kita integralkan jadinya apa nih? Setengah dikali dengan min 1 kali u pangkat min 1 ya. Berarti sama aja dengan 1 per min 2 min ya. Min dari oke, bisa langsung aja ya. Ini adalah u ya. Nah, kayak gini, ada 2u. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yang ini berarti misalkan ya, kita misalkan ya. Akar 8 akar 2 per 8 integral dari 1 akar 2 min u itu misal y gitu ya. Akar 2 min u sehingga dy-nya sama dengan min du ya. Oke, ini du, sorry. Kemudian ini jadinya adalah akar 2 per 8 integral dari 1/u dikali dengan min dy ya. Ini y ya, sorry ya. Oke, ini jadinya minnya tak taruh depan nanti. Min akar 2 per 8 dikali dengan 1/y itu adalah ln dari y ya. Mutlak y. Nah, kayak gini. Oke, udah ya ini berarti ya. Sekarang yang terakhir untuk yang ini, jadi dengan cara yang sama nanti dimisalkan y-nya sama dengan akar 2 plus u. Maka nanti dy-nya sama dengan du ya. Y sama dengan akar 2 plus u sehingga dy-nya sama dengan du. Nah, jadi kalau ini nggak ada positif, nggak ada negatifnya sehingga di sini adalah akar 2 per 8 dikali dengan ln mutlak y aja. Oke, berarti bisa langsung ya. Bisa langsung kita satukan. Nanti jadinya sama dengan min setengah u. Oke, yang ini min setengah u. Terus kemudian yang ini yang bawahnya itu adalah kita ketemu ini ya. Berarti min akar 2 per 8 dikali dengan ln mutlak y. Kemudian kita tambahkan ya. Kita tambahkan dengan sama akar 2 per 8 ln mutlak y. Oke, kemudian tadi bisa kita kembalikan ya, min 1 per 2u dikurangi akar 2 per 8, ln mutlak y-nya tadi adalah akar 2 min u ya. Kemudian ditambah dengan akar 2 per 8, ln untuk yang y, yang ini adalah akar 2 plus u. Oke, kemudian sama dengan, kita kembalikan lagi u-nya tadi apa? U-nya sama dengan akar dari 1 min sin X ya. U-nya kita ganti menjadi min 1 per 2 kali akar 1 min sin X dikurang dengan akar 2 per 8 dari ln mutlak akar 2 min akar dari 1 min sin X. Oke, kemudian kita tambahkan dengan akar 2 per 8 dari ln akar 2 plus
akar dari 1 min sin X. Oke, nah kalau udah sampai sini, itu jangan lupa ya, kita jalankan tadi ya. Ini kan sudah variabel X kan. Sudah variabel X-nya itu tadi dimulai dari 0 sampai pi per 4 ya. Dimulai dari 0 sampai pi per 4. Nah, kemudian, nah di sini ya yang lumayan. Oke, berarti bisa kita langsung masukkan aja. Min dari 2 akar 1 min. Berarti kan ini yang pi per 4 dulu ya. Sin dari pi per 4 itu adalah 45 derajat ya. Sehingga sin dari 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke. Dikurangi dengan akar 2 per 8 ln dari mutlak akar 2 min akar dari 1 min setengah akar 2. Kemudian ditambah dengan akar 2 per 8 dari ln akar 2 plus akar dari 1 min setengah akar 2. Oke, ini untuk yang pi per 4. Berarti kan nanti dikurangi gitu kan. Dikurangi dengan min 1 per 2 kali akar 1 min sin 0. Itu 0 ya. Berarti akar 1 aja ya. Berarti ini harusnya per 2 aja. Kemudian dikurangi dengan akar 2 per 8 ln dari akar 2 min ini 0 yang ini kan 1 min sin 0 itu kan 0 ya. Berarti 1 aja ya. Berarti dikurangi dengan 1. Kemudian ditambah dengan akar 2 per 8 ln dari akar 2 plus 1 juga. Oke, jadi ini udah nggak bisa kita apa-apakan lagi ya. Ya, jadi sudah ln udah cuman itu aja. Itu dan insya Allah sih semuanya memenuhi ini ya. Syarat-syarat dari ln gitu kan. Misalkan ln dari mutlak dari akar 2 min ini kan pasti dia lebih besar dari 0 ya. Mungkin nanti bisa dicek masing-masing ya. Saya rasa sudah nggak masalah. Akar 2 dikurangi 1 kan juga masih lebih besar dari 0 ya. Sekitar 0,3 sekian gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan ini ya. Oke, itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup ya? Ini agak lumayan ini ya. Lumayan panjang. Oke, karena waktunya udah selesai ya, jadi mungkin barangkali ada yang bertanya gitu ya. Silahkan, saya kasih waktu dulu. Ya, mungkin kayaknya nggak ada ya. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya, nanti bisa lewat grup gitu, atau mungkin bisa chat gitu ya, chat pribadi ke saya kalau misalkan ada yang perlu dikonfirmasi lagi gitu ya. Itu pun nanti kita lihat ya, soalnya kan saya juga lagi UTS ya, kita masih sama-sama masih UTS. Ya, jadi nanti kalau misalkan saya masih ada waktu longgar nanti coba saya jawab ya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga nanti UTS-nya lancar gitu, dan nanti kita bisa ketemu lagi di yang setelah UTS gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak. Makasih Mas.